Kerajaan Majapahit terguncang ketika terdengar kabar bahwa Prabu Jayanegara telah mangkat akibat ditikam oleh tabib pribadinya pada tahun 1328 Masehi. Kematian Prabu Jayanegara tentu saja menimbulkan gejolak di dalam keluarga raja. Bagaimana tidak, Prabu Jayanegara tidak dikaruniai seorang putra untuk menggantikannya menjadi Raja Majapahit. Setelah dilakukan perundingan, akhirnya ditentukan bahwa yang menjadi Raja Majapahit adalah Gayatri, yang merupakan salah satu istri dari Prabu Kertarajasa Jayawardhana, yang juga merupakan ibu tiri dari Prabu Jayanegara. Akan tetapi, Gayatri tidak bersedia menjadi Ratu Majapahit dikarenakan beliau sudah menjadi biksuni dan melepaskan semua urusan duniawi. Gayatri pun kemudian memberikan mandat kepada putri tertuanya yang bernama Dyah Gitarja, yang saat itu menjadi penguasa bawahan di Jiwana dengan gelar Bre Kahuripan. Demi menunjukkan rasa baktinya kepada sang ibunda, maka Dyah Gitarja pun bersedia menjadi Ratu Majapahit. Tepat pada tahun 1329 Masehi, Dyah Gitarja dinobatkan menjadi Ratu Majapahit, dan berdasarkan Prasasti Singasari, beliau memiliki gelar Abhiseka Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani. Dalam kitab Pararaton diceritakan, ketika Prabu Jayanegara menjadi Raja Majapahit, ia merasa takut tahtanya terancam oleh suami dari adik tirinya itu, sehingga Jayanegara melarang Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat menikah. Setelah Prabu Jayanegara meninggal, maka banyak para pangeran dari berbagai negeri datang untuk melamar kedua putri tersebut. Setelah diadakan sayembara, akhirnya Dyah Gitarja disunting oleh Pangeran Cakradhara atau Kertawardhana yang merupakan bangsawan muda keturunan Raja-Raja Singasari. Sedangkan Dyah Wiyat disunting oleh Pangeran Kudamerta. Selama menjadi Raja Majapahit, Tribhuwana Tunggadewi dipanggil Raja Putri. Hal ini untuk membedakan istilah ratu yang menurut tradisi kerajaan Jawa memiliki makna yang luas. Sebenarnya naiknya Tribhuwana Tunggadewi menjadi Raja Putri Majapahit ini sempat menimbulkan keraguan, karena memang belum ada dalam sejarah bahwa Majapahit dipimpin oleh seorang perempuan. Akan tetapi, Raja Putri ini berhasil menepis keraguan pembesar Majapahit. Bahkan beliau berhasil menjadi pembuka gerbang kerajaan Majapahit menuju masa kejayaan. Bahkan Raja Putri inilah yang meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit.
Bersama itu pula, Patih Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti Palapa di depan para pejabat Majapahit yang isinya ia tidak akan merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Terbukti pada tahun 1343 Majapahit berhasil menaklukkan Kerajaan Pajeng di Bali, dan 3 tahun berselang kerajaan-kerajaan Nusantara yang ada di Sumatera seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu berhasil ditaklukkan. Dalam Kekawin Negara Kertagama disebutkan pada tahun 1331 daerah Keta yang saat ini dikenal dengan nama Besuki yang merupakan vasal Kerajaan Majapahit bersama dengan Kerajaan Sadeng yang berpusat di Puger Jember melakukan pemberontakan. Akan tetapi pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh Gajah Mada yang dibantu Aditya Warman yang merupakan sepupu dari Raja Putri Tribuana Tunggaldewi. Peristiwa ini dikenal dengan nama Ekspedisi Pasadeng. Ketika Kerajaan Majapahit sedang menuju pintu gerbang masa kejayaan, Ibunda Raja Putri yang bernama Gayatri wafat, sehingga Raja Putri ini pun memutuskan untuk turun tahta pada tahun 1350 Masehi. Karena Tribuana Tunggadewi menganggap bahwa amanat yang diberikan Ibunda kepadanya sudah ditunaikan dengan baik, dan beliau merasa tidak berhak lagi untuk menjadi penguasa Kerajaan Majapahit. Inilah yang merupakan salah satu wujud bakti seorang anak kepada ibundanya, dan Raja Putri Tribuana Tunggadewi melakukannya dengan ikhlas dan senang hati. Tahta Kerajaan Majapahit pun selanjutnya diberikan kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk. Raja Putri Tribuana Tunggadewi ini selanjutnya menempati posisi sebagai salah satu anggota Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang anggotanya adalah keluarga kerajaan. Selain itu, Tribuana Tunggadewi dan Gajah Mada mendampingi Hayam Wuruk dalam menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Majapahit hingga mencapai puncak kejayaannya. Tribuana Tunggadewi meninggal dunia sekitar tahun 1371 setelah pengangkatan Gajah Enggon menjadi patih. Menurut kitab Pararaton, Tribuana Tunggadewi didarmakan di dalam Candi Pantarapura yang terletak di Desa Panggi dan di Candi Rimbi di sebelah barat daya Kabupaten Mojokerto yang diwujudkan sebagai Parwati, sedangkan suaminya yang bernama Cakradara atau Brewengker wafat pada tahun 1386 dan didarmakan di Candi Sarwa Jayapura yang letaknya di Desa Japan. Demikianlah sejarah singkat mengenai riwayat Raja Putri Tribuana Tunggadewi. Semoga bisa menjadikan teladan yang baik bagi kita generasi penerus bangsa. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.